Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Roy Suryo akan mengajukan atau telah mengajukan gugatan pra-peradilan yang keempat. Ini sudah didaftarkan pada 30 Juli dan terkait dengan status pencekalan di mana pihak Roy Suryo menuntut kepolisian untuk mencabut status pencekalan dan sidang perdana gugatan pra-peradilan ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 7 Agustus mendatang. Kita masih membahasnya dengan Bang Sangaji dan Bang Rifai. Bang Rifai, mohon maaf. Kalau yang pertama itu kan dikabulkan sebagian, yang kedua ini ditolak ya. Nah, kalau melihat dari pertama dan kedua pra-peradilan yang sudah dilalui, bagaimana Anda melihat nanti peluang dikabulkannya permohonan yang ketiga dan keempat ini, Bang Rifai? Ya, kalau itu saya kembalikan kepada majelis hakim lah ya. Cuma yang menjadi perhatian dan ini seharusnya menjadi betul-betul perhatian dalam konteks pembangunan hukum nasional. Ini presiden ini kalau dibiarkan akan diikuti oleh perkara-perkara lain, termasuk perkara-perkara tipikor di seluruh Indonesia ya. Nanti mereka akan melakukan juga mungkin sampai 10-50 kali bisa pra-peradilan, jadi sudah keempat ya. Karena nggak ada batasan kan menurut beliau kan. Nanti 10 kali, 20 kali ya, ujung-ujungnya apa? Masa penahanan lepas. Sementara penahanan itu kan dibatasi 2 bulan, tapi gara-gara pra-peradilannya saja sudah 1,5 bulan, masuk pokok perkara, terpaksa dilepas. Nah, apakah mau sampai seperti itu kejadiannya? Kebetulan dalam perkara ini tidak ada penahanan, ya, sehingga tengah waktunya mungkin masih lebih fleksibel. Tapi bayangkan untuk perkara-perkara tipikor yang dalam penahanan. Akhirnya mereka menggunakan upaya yang sama, melakukan pra-peradilan secara berulang, ya. Ini saja sudah keempat, kita nggak tahu mungkin sampai 10 mungkin Bang Sangaji. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita sebelum buka pasal 163 ayat 1G, itu jelas pra-peradilan itu hanya bisa diajukan saat perkara di penyidikan dan penuntutan. Hari ini perkara sudah disidang, juga bisa ajukan pra-peradilan. Ini contoh, tadi kan katanya Bu Tifa juga, perkara di sidang Bu Tifa, bukan di penuntutan, bukan di penyidikan. Ternyata masih juga bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, ini kan kalau sudah begini kan menjadi bagaimana gitu ya. Nah, saya harapkan juga ini harusnya menjadi perhatian baik Mahkamah Agung, DPR, Kejaksaan Agung, Kemenkum, karena mereka adalah pihak penyusun KUHP ya, yang ingin mendorong perbaikan KUHP, dan ternyata sekarang ada ekses seperti ini perlu segera diperhatikan ya, dikaji dan dicarikan solusi agar jangan sampai tujuan penegakan hukum ini menjadi tidak tercapai atau mungkin gaduh hanya gara-gara manuver pra-peradilan yang menurut saya ini sudah di luar batas ya. Karena kembali lagi loh, di putusan pra-per kedua itu nyata-nyata hakim menyatakan pra-per yang dilakukan secara berlangsung dan terpisah merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Bang Rifai, kalau respon Pak Jokowi sendiri bagaimana, Bang Rifai? Tapi kok pra-per 3, pra-per 4 masih terus diperiksa ya. Dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok Pak Roy berulang-ulang pra-per? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Tadinya saya mesti menghormati sebagai bagian dari upaya hak hukum ya. Tapi kalau sampai keempat, kelima, keenam ini buat saya sudah menjadi ada pertanyaan lain yang terpaksa harus saya ungkapkan. Apakah memang ada kekhawatiran sementara Pak Jokowi sendiri siap menghadiri persidangan, menunjukkan ijazah aslinya dan menjelaskan semua di dalam persidangan. Itu saja mungkin untuk menjadi pertimbangan. Oke, ini kan Mas Roy sebenarnya kan berulang kali menegaskan ya akan terus berjuang begitu. Tapi kalau pra-peradilan terus kan perjuangannya ini tidak segera bisa langsung dibuktikan di persidangan begitu ya untuk dugaan fitnah, dugaan ijazah palsu ini. Tadi juga Bang Rifai jangan-jangan khawatir terhadap pokok perkara itu sendiri dan dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk bagi kasus-kasus lain. Bagaimana menjawab itu, Bang Sangaji? Iya, Bang Iqbal, terima kasih ya. Jadi pertama bahwa pra-peradilan itu tidak menghilangkan hak menuntut dari penuntut umum. Ya, itu perlu digarisbawahi dulu. Jadi dengan kami mengajukan pra-peradilan bukan berarti perkara ini tidak akan dituntut dalam persidangan gitu ya. Itu satu kekeliruan yang selama ini berkembang di media juga di publik bahwa seolah-olah dengan kami mengajukan pra-peradilan ini kami tidak akan masuk ke pokok perkara. Tidak. Pra-peradilan, saya tegaskan sekali lagi, tidak menggugurkan hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah lembaga pra-peradilan ini adalah lembaga check and balance terhadap proses penegakan hukum. Namanya aja pra-peradilan. Artinya sebelum hal-hal yang nantinya disidangkan dalam peradilan, yang sebenarnya maka negara menyediakan lembaga yang disebut dengan lembaga pra-peradilan supaya hal-hal yang dinilai secara subjektif loh ya, dinilai secara subjektif itu merugikan hak seorang tersangka, misalnya pencekalan. Pencekalan
1 tahun, sementara sudah P21, sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini bukan lagi wilayah Polda Metro Jaya, ini sudah wilayah jaksa penuntut umum. Apakah kemudian kita harus membiarkan seorang warga negara dicekal oleh aparat yang sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pencekalan itu atau meminta pencekalan itu, kecuali kejaksaan meminta pencekalan karena dalam rangka penuntutan, sementara penyidikannya sudah selesai. Nah, apakah tidak boleh kita mintakan itu? Loh, negara memberikan hak itu kepada seorang warga negara, boleh dong kita mencari keadilan meskipun statusnya sebagai tersangka, tapi ingat kita punya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam KUHP, yang diatur dalam konvensi internasional, yang juga diakui secara universal oleh negara manapun di dunia ini. Itu hal yang prinsipil. Kemudian, lembaga pra-peradilan ini juga adalah untuk mengkoreksi penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan secara tidak sah. Makanya kemudian dibatalkan. Ya, kami tidak bicara soal pokok perkara, kami bicara soal bagaimana kita menegakkan hukum. Dan lagi-lagi, kalau hukum negara kemudian tidak membatasi permohonan pra-peradilan, ya itulah yang saya bilang, itulah salah satu bentuk reformasi hukum pidana nasional. Di era KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, karena dengan adanya sistem hukum pidana nasional yang baru ini, maka warga negara itu diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak-hak hukumnya. Karena yang berhadapan ini kan adalah seorang warga negara berhadapan dengan negara melalui apa? Melalui jadi hak hukum. Tetap harus dituntut ya sebagai warga negara yang melekat di diri Mas Roy ya. Terhadap proses Bang tersebut. Haji, saya harus Jadi menurut saya, durasi kita sudah habis. Ini tidak perlu kita membangun narasi-narasi yang tidak yuridis ya. Kita tetap menghormati proses hukum ya, tetapi berikan kesempatan kepada seorang tersangka yang notabene adalah seorang warga negara untuk menggunakan hak hukumnya, dan hak hukumnya itu diberikan oleh undang-undang dan tidak ada larangan. Bahkan sampai sekarang pun kami memohonkan pra-peradilan semuanya diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah itu adalah salah? Bang Haji, saya harus ke Bang Rifai. Itu adalah penghormatan negara terhadap hak seorang tersangka. Apakah Pak Jokowi merasa terganggu dengan langkah Mas Roy ini? Ya, pada intinya kalau Pak Jokowi ingin perkara ini kan segera selesai dan tuntas. Karena beliau sendiri sebagai pelapor ingin mendapatkan keadilan, nama baiknya dipulihkan, dan khususnya terkait ijazah ini menjadi terang menerang ya, bahwa itu ijazah asli dikeluarkan oleh UGM dan tuduhan yang selama dilempar hanyalah fitnah belaka. Itulah yang memang hendak dituju oleh Pak Jokowi karenanya menggunakan upaya hukum dan ingin segera ini disidangkan. Nah, sekarang terjadi dinamika seperti ini ya, pada intinya kembali lagi ya, kalau kami melihatnya pertama adalah dari pihak Pak Roy sendiri ya mencoba menggunakan celah hukum ini yang sebenarnya seharusnya bisa selesai kalau hakim sendiri bisa bersikap tegas. Apalagi waktu di PN Selatan itu kan sebenarnya putusan pra-peradilan itu sudah mengarah ke situ ya. Yang tadinya saya pikir itu tadinya PN Jaktim akan segera melakukan pemanggilan di pokok perkara, tapi rupanya masih terus tidak berjalan. Ini saya nggak tahu lagi dengan prapernya Botiva apakah perkara yang sudah dijadwalkan diumumkan secara terbuka ini tanggal 6 Agustus ini akan berjalan atau tidak ya, kita lihat lagi ya. Kembali lagi kalau dibuka betul pasal 163 ayat 1 huruf G ya, dimohon juga pada kita melihat semua ke KUHP jelas sekali kok praper itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan dan penuntutan. Ya, kalau sekarang diajukan di penuntutan ujung ya, lalu diajukan masa pokok perkara itu tuntas karena tetap diajukannya di hari terakhir masa penuntutan misalnya gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke persidangan masih diajukan, kalau buat saya ya ini kembali lagi ya hakim harus menegakkan maksud KUHP itu ya. Dan saya pikir kita nantikan Jumat ya kalau begitu Bang Rifai sama Bang Sangaji seperti yang dikatakan oleh dan kita harapkan agar KUHP yang sudah merupakan karya agung ini betul-betul menguatkan lembaga penegak hukum dan bukan sebaliknya. Itu saja. Nanti kita kalau kata Mas Roy Suryo sampai ketemu Jumat ya Bang Sangaji, nanti kita nantikan seperti apa perkembangannya. Waktu kita sudah habis. Mohon maaf Bang Sangaji, nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih Bang Sangaji. Bang Rifai sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.